Sekali ini dia yang bikin aku heran. Kok 2024 masih aja sih materi apalagi nah sekarang coba deh kalian bayangin gimana ceritanya kalau misalnya Sekolah damai juga melibatkan banyak pihak. Mengucapkan selamat datang kepada Bapak Yanuar Arif Wibowo selaku anggota DPR RI Komisi 13, Bapak Mayor Jenderal TNI Sudaryanto SEMH selaku Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, seluruh unsur pendidikan dalam mencegah intoleransi dan penyebaran paham radikal terorisme. Saya juga berharap kesadaran untuk menghormati perbedaan antar umat beragama dapat tumbuh semakin kuat sebagai fondasi kehidupan yang rukun dan damai. Demikian untuk inspirasi. Beliau akan bercerita banyak, tetapi yang beliau akan ungkap kenapa dia putar balik dan kenapa dia main. Indonesia itu adalah negara damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah telah memberi waktu kepada kita semua untuk bisa hadir pada kesempatan yang luar biasa ini. Karena memang ide awalnya ini berangkat dari banyaknya kerusuhan di Indonesia kemarin. Dan setelah saya ngobrol dengan Pak Ari, sebagai Kapolres Banyumas, juga Pak Budi, Kapolres dan Cilacap, karena ini dapil saya, dan ternyata pelakunya itu banyak anak-anak sekolah. Itu yang mendorong saya kemudian berkomunikasi dengan Pak Ses dan juga Pak Kepala bahwa penting kita menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, terutama SMA, pada guru-guru, kepala sekolah, bahwa kita harus punya atensi khusus untuk menjaga Indonesia ini. Kalau kita tidak memiliki etika, tidak menjaga nilai-nilai budaya kita, sopan santun kita, maka kita tidak akan punya nilai. Seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa belajar itu bukan hanya berhitung matematika, bukan hanya menghafal sejarah, tapi bagaimana di situ kita mendapatkan tempaan, etika, moral, tanggung jawab, gitu ya. Nah, di situ pentingnya pendidikan yang ada di Indonesia. Maka 3 hal yang harus kita kedepankan. Pertama, toleransi, kemudian semangat gotong royong di antara kita, dan harus saling menghormati. Ini yang paling penting. Kalau kita pahamkan ini, adik-adikku sekalian, maka kita bisa mengerti kenapa mereka melakukan itu. Jangan hanya kemudian berpikir semua orang harus mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Kita yakini itu sebuah kebenaran, tapi bisa jadi di lawan bicara kita di situ juga ada kebenaran. Nah, itu yang paling penting dalam toleransi. BNPT
Z itu sebagai sesuatu yang mengancam, bukan. Adik-adik ini adalah kalau orang mau kaya itu modal utama pembangunan bangsa, kemajuan bangsa. Itu modal utama. Pertama, mengapa kita perlu memperkuat ya, moderasi beragama? Karena pertama, tentu tadi meskipun zero attack selama 3-4 tahun terakhir, tetapi cara pandang, sikap itu masih menguat. Radikalisme, ekstremisme itu sebetulnya masih menguat. Dan mungkin ini apa ya, sedang tiarap gitu kan, sedang tiarap dan mungkin sedang mencari strategi yang untuk bagaimana itu bisa diletakkan dan seterusnya, maksudnya bisa dimanifestasikan. Apakah dengan pendamaian atau justru dengan kekerasan? Jangan lintas agama kan, lintas suku kan, dan seterusnya. Nah ini intoleransi itu atau toleransi itu adalah satu titik krusial bagaimana seseorang itu nanti bisa terpapar radikal atau tidak, seterusnya. Kalau dia tadi bisa menghadapi perbedaan itu dengan sikap yang damai tanpa kekerasan, insya Allah dia akan susah terpapar radikalisme. Tapi sebaliknya, kalau dia menyikapi perbedaan itu dengan kekerasan, maka dia akan mudah, atau yang kebencian, maka dia akan mudah masuk kepada lorong radikalisme, kemudian ekstremisme dan saat ini paham radikalisme ini tidak hanya sasarannya berupa orang-orang dewasa saja, tapi sudah mencapai ke perempuan, anak, dan remaja. Nah di sini nanti sekedar pengetahuan saja buat ibu-ibu, bapak-bapak guru terkait dengan bagaimana remaja dan anak-anak ini bisa terpapar dengan paham radikalisme dalam game online tersebut. Nah inilah yang tidak ada yang kurang diwaspadai ya. Zaman dulu mungkin kalau kita sebagai orang tua melihat anak diam saja di dalam kamar, nggak kemana-mana, mungkin aman ya. Mereka nggak akan pernah terpapar karena tidak berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi di zaman sekarang, di mana teknologi sudah canggih, media komunikasi sudah luas, orang yang berada, anak yang berada dalam kamar itu bisa terpapar. Karena memang disediakan di situ, disediakan sarananya untuk bisa melakukan kontak dengan orang lain di dunia lain melalui fasilitas-fasilitas yang ada, baik dari sisi media sosial maupun permainan game online. Bagusnya di pondok bagaimana? Ketika di luar, wong jeneng pondok kan manut, jangan kacamata udah fokus pada ilmu agama. Pribadinya bagus ya kita ikutin, makanya sholat, makanya zakat. Titik-titik dipilih makanya itu perlu dikasihkan begitu. Siapa yang tidak suka kan seperti itu? Nggak ada kerjaan nih, nggak ada kerjaan. Siapa yang tidak suka kan begitu? Padahal pada saat itu umuran panjenengan semuanya mas, SMK itu kan pada pengen apa? Ya nyari duit, karena kita kota rendah ya kita nyari duit. Kalau yang Saya minta tips-tipsnya bagaimana Bapak. Itu saja dari saya, terima kasih. Menularkan kepada teman-teman yang lain untuk bisa menerima informasi lebih baik lagi. Keren banget sih. Luar Mau biasa. pinter sesungguhnya. Menambah pengetahuan kita. Tapi supaya saya mau tahu, di maka toleransi kita kalau lebih kita mau mengetahui tahu lebih dalam lagi. itu akan lebih Bagaimana sih banyak bagaimana semangat kita. secara lengkap. Kenapa? Banyak banget Semakin informasi kita yang banyak kita dapetin, tahu, juga pengalaman kita bisa melakukan di kepala kita ini anak-anak SMA pasti mengerti lah. Dari berbagai macam sekolah ya, dan dimana Kita bisa membandingkan secara otomatis di kepala kita. satu Banyumas ternyata banyak loh Oh ini baik, beragam ini perbedaan tidak pas, yang membuat kita jadi kita ini, nemu teman cocok, terus dipraktekin cara atau ini tidak cocok. cara mengajar Seperti kita mau membeli sepatu itu.